Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat bertemu kembali di mudarasah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengkaji kitab Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Alhamdulillah, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita sampai di pembahasan kejadian atau peristiwa yang terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Di tahun ke-5 ini ada perang besar, yaitu perang Ahzab atau disebut dengan perang Khandaq. Perang besar Nabi SAW hanya beberapa saja. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan kurang, ada yang mengatakan lebih. Dan perang besar yang telah kita lalui, yang pertama adalah perang Badar, kemudian perang Uhud, dan inilah yang ketiga, perang yang besar. Perang Badar di tahun kedua Hijriah, perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, dan perang Khandaq di tahun ke-5 Hijriah. Adapun di tahun keempat tidak ada perang besar. Ada sih peperangan tapi tidak sebesar perang Khandaq dan perang Ahzab atau perang Uhud atau perang Badar. Perang Ahzab, kenapa disebut perang Ahzab? Karena dari kata hizbun, ahzab, hizbun artinya golongan, ahzab artinya berkelompok-kelompok. Karena di sini kaum Quraisy mereka bersekutu dengan non-Quraisy untuk menghancurkan Nabi SAW. Sehingga pasukan musyrikin sekitar 10.000. Dan ini pasukan yang banyak banget. Karena kita melihat di perang Uhud, mereka hanya memiliki 3.000 saja. Itu pun sudah meminta bantuan kepada yang lainnya. Sekarang mereka meminta bantuan, bahkan mereka juga minta bantuan kepada orang-orang Yahudi untuk membantu menghancurkan Nabi Muhammad SAW. Di sini disebut juga dengan perang Khandaq. Kenapa? Karena ada parit. Para sahabat membuat parit. Sebenarnya ada, karena memiliki PDF atlas ada sebenarnya, tapi sini sebutin kayak peta-peta peperangan Nabi. Ini kelebihan buku ini, ada gambarnya. Tuh Anda bisa lihat. Ya nanti kalau misalkan Allah memberikan kesempatan, kita akan bahas buku ini. Tapi kita jadikan ini hanya sekedar acuan.
Nanti yang cerita ana begitu. Jadi nggak baca secara pas gitu. Coba antum lihat tuh. Tuh padang pasir, kita bisa bayangin zaman Nabi SAW. Ini sudah di ini kan, tinggal nanti kita putar aja. Mana ini? Kita putar. Tuh, jadi anak nggak capek-capek. Karena udah punya lama ini. Tuh ada Yaman, ada Najran, Hadramaut, kayak gitu. Persia, tuh Syam. Nih. Mekah di sini, terus ke sini Syam 1 bulan. Irak, nah. Dia harus putar-putar kayak gini. Di padang pasir, zaman dahulu aku bisa bayangin para sahabat yang berjalan, bawa terik matahari. Terus ini padang pasir nggak ada kehidupan sama sekali. Terus ini Najd, Wadi Hanifah, daerah Musailam al-Kadzab. Ini kaumnya Nabi Saleh. Kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud yang Allah binasakan dengan suara yang memekakkan. Kayak gini kurang lebih. Karena udah bilang sama tua tuh bisa cari di Google atau di mana itu, di YouTube. Kayak gini rumah-rumah mereka. Terus ini kondisi pegunungan. Terus ini dimulai dari kakek Nabi Ibrahim. Ini penyebaran Nabi Ibrahim. Kemana saja Nabi Ibrahim pergi. Tuh Nabi Ibrahim. Ini awalnya dari sini. Terus merah. Harod. Setelah itu ke Halab, ke Palestina, di Palestina. Kemudian ke Mesir, ketemu Fir'aun, dan lagi Palestina lagi. Kemudian sama Hajar ke Mekah 1 bulan. Kemudian balik lagi 1 bulan. Ya, tempatnya Nabi Ibrahim. Terus ini ada keturunan ini nasab. Nabi Muhammad mana? Adnan. Ma'ad. Adnan itu cuma punya anak 1, yaitu Ma'ad. Ma'ad punya beberapa anak, diantaranya Nizar. Kok ini berbeda kayak punya tempatnya Syekh Sofi Rahman ya? Nizar di sini cuma punya 2 anak. Padahal kalau Syekh Sofi Rahman, Nizar itu dia punya 2 anak, 4 anak. Ini masuknya ke Nizar.
Kemudian Anmar juga masuknya ke Nizar. Cuma yang terkenal 2. Rabi'ah, Asad. Sana keluar Abdul Qais. Kemudian Bani Bakar, Hanifah, Musailam al-Kadzab. Kemudian Sufyan, Bani Bakar, Bani Taglib. Kemudian Mudar. Mudar itu ada 2. Qais Ailan sama Ilyas. Nasab Nabi kan. Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'di bin Adnan. Ilyas punya 3 anak. Di antara terkenal Mudrikah, kakek Nabi. Mudrikah punya anak Khuzaimah. Khuzaimah punya anak Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'di bin Adnan. Kemudian Kinanah punya Nadar. Kinanah punya Nadar. Dari Nadar lahir Malik, lahir Fihr. Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'di bin Adnan. Baru habis itu khusus Nabi Muhammad tuh, nasab Nabi. Nih, kok kepotong? Oh, jadi harusnya disatukan ini. Karena ini nyambung gitu. Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Jadi nyambungnya 2. Kita ini mau nyari ini. Nasab Quraisy. Itu anaknya Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib. Ada Abdul Ka'bah, paman Nabi. Ada Dirar, ada Qutham, ada Zubair, ada Al-Muqawwam, Al-Harith, ada Abdullah Muhammad bin Abdullah. Kemudian Abu Lahab, ada Al-Qaidaq, kemudian Hamzah, Al-Abbas, Abu Talib. Tapi nampaknya penulis ini menulisnya tidak mendalami istri-istrinya Abu Talib. Kalau mendalami istri-istrinya Abu Talib nanti dipisah lagi. Yang sebapak sama siapa gitu. Karena sekilas kalau kayak gini orang yang baca akan berprasangka atau mengatakan Abu Talib itu istrinya 1, Abdul Muttalib istrinya 1. Padahal Abdul Muttalib istrinya banyak gitu. Dan ini nggak disebutin Zubair. Mana? Oh, Zubair ada.
Kemudian setelah itu, nih patung-patung nih. Anda udah punya sejak lama, coba kalau Anda pakai ini nanti lama nanti. Karena kan kita pengennya cuma baca bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini patung-patung. Terus ada pasar-pasar. Seperti pasar-pasar. Apa saja gitu. Sebenarnya buku-buku yang kita baca ini sebagai penyempurna semuanya. Ini pasar-pasar di daerah mana saja. Jadi kan musim-musim haji ada pasar. Karena Nabi Muhammad dakwah di pasar-pasar. Ini kurang lebih seperti itu. Ini perang gajah. 30 Agustus. Tuh, ini ilustrasi gitu ya. Perang gajah. Kemudian ini perang gajah, Yaman. Ini Abraha dari Son'a pergi ke Khatham ke Taif, ke Mughammas, baru ke Mekah. Kemudian ada Banu Sa'ad, Kalimah Sa'diyah. Ini kurang lebih pemandangan seperti ini, mengembala kambing. Tentang apa nih? Tempat wafat Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah. Ini abwa meninggalnya Aminah. Dari Mekah ke Busra, ini yang Rasulullah masih kecil sama Abu Talib. Pergi dari Mekah sampai ke Busra sini. Terus ketemu rahib, pendeta. Ini nasab Nabi SAW. Berbunga-bunga. Hashim. Antum kalau nggak paham sebelumnya, antum akan kebingungan juga, sekalipun dibuatkan bagan. Kemudian Harbul Fijar nih, yang Ana bilang sama antum, namanya itu Harbul Fijar, bukan Fujar. Kalau di terjemahannya kan Fujar, terjemahan Rohikul Maktum. Yang benar tuh Harbul Fijar di kasroh fa-nya. Artinya dari mufajarah. Kemudian Harbul Fijar. Hilful Fudul nih. Hilful Fudul Al-Humus. Al-Humsu. Kemudian Al-Humsu.
Yang orang Arab orang Quraisy nggak mau pergi ketika haji keluar dari kota Makkah, nggak mau mereka. Nah, kemudian di Al-Walid Al-Mughirah, kisah-kisahnya. Karena kan kita target pertama itu kan kepingin khatamin gitu, bukan mendalami per peristiwa gitu kan. Karena udah selesai khatam, baru nanti mendalam lebih detail lagi. Kan ada kita kajian khusus pendalaman sirah Nabi SAW. Kemudian ini Daus Abu Hurairah. Ini Taif tuh seperti ini, kayak di Indonesia kan. Taif. Tuh bentuknya kayak gini. Kemudian antara Mekah dan Taif. Harus muter-muter gini ya, pusing. Di Mekah, di Taif. Kemudian di sini ada Masjid Khaif Muzdalifah. Terus ini ada peta jin masuk Islam. Rasulullah di Madinah kan, dan jinnya itu dari sini loh. Masya Allah. Gak tahu terbang atau gimana. Kemudian ini Isra Mi'raj. Dari Mekah, Madinah, Kudus. Putar-putar kayak gini pusing. Sebelum hijrah, baiat. Tapi ini simpel-simpel ya. Cuma kebanyakan gambar aja. Nih, Masjid Baiat di Aqobah. Sekarang udah jadi masjid gitu. Dulu baiatnya di sini. Jadi antum nggak perlu capek-capek ke Saudi. Ini penggambaran tuh. Terus ini Gua Saur. Gua Saur. Tuh, sempit kan? Yang Abu Bakar sama Umar. Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Kemudian hijrah kota Madinah. Tuh petanya. Di Mekah. Ke Gua Saur. Terus muter-muter kayak gini. Set, set, set. Kayak ular gitu. Terus sampai ketemu Madinah. Alhamdulillah. Ini Hamraul Asad. Alhamdulillah. Seni perang Badar.
Kemudian oh ini kisaran tatanan Madinah nih. Kurang lebihnya seperti ini. Masjid Quba. Mana nih? Nih Rasulullah SAW datang dari sini, dari selatan, terus bangun Masjid Quba, arah Quba nih, ini Masjid Quba. Tempatnya Bani Auf bin Malik bin Aus. Kemudian ke sana lagi, naik lagi. Kemudian Bani Sulaim di sini. Rasulullah SAW sholat apa? Sholat Jumat di sini. Kemudian Sakif organisasi terus sampai sini. Udah deh di Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi. Ini perkampungan Bani Najjar. Kemudian As-Sunnah, ini Abu Bakar As-Siddiq. Nanti ketika Rasulullah meninggal dunia di daerah Sunnah, timurnya Masjid Nabawi. Kemudian Yahudi, mana tempat tinggalnya Yahudi? Yahudi. Ini Bani Qainuqa yang diusir sama Nabi. Terus Bani Quraidzah, ini diusir sama Nabi. Kemudian Bani Nadir diusir sama Nabi. Kemudian ini gambarnya Masjid Quba. Kemudian masjid sholat Jumat Salim bin Auf tadi. Salim bin Auf. Terus ini Masjid Quba sholat Jumat. Ini tempatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Terus ini onta Jazirah Arab tuh kurang lebih seperti ini, ontanya Nabi. Kurang lebih loh, gambarannya seperti itu. Terus kuburannya Abu Ayyub Al-Ansari yang ada di Turki, Istanbul. Mana ini perang Ahzabnya? Kemudian Madinah Munawwarah. Kalau antum nggak bisa bahasa Arab, kesusahan. Ini kalau antum bisa bahasa Arab kan mudah. Biar bisa lebih mungkin begitu loh. Di sini kan antum mengetahui kunci semuanya kan bahasa Arab. Terus di Masjid Nabawi. Kemudian Salman Al-Farisi ke Madinah. Terus ini kurang lebih orang-orang Majusi kalau nyembah api seperti itu. Tempatnya kayak gitu. Terus ini penyembah apinya ya kayak gini.
Ketika duduk seperti ini, posisinya nih seperti duduk. Ketika berdiri seperti ini. Salman Al-Farisi. Masya Allah. Ada khusus ya. Terus ini masjid dua kiblat. Kiblat berubah. Terus ini Nasrani Najran. Ini peperangan-peperangan. Syariah pertama, Syariah Hamzah. Ini Hamzah. Kemudian kedua, Syariah. Ya Allah, kebanyakan semuanya salah ya. Ubaidah bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Kebanyakannya salah. Bukan Abdul Muttalib, tetapi Al-Muttalib. Begitu loh. Ini ditanbih sama Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi. Bukan Abdul Muttalib. Tapi paman Nabi begitu. Kemudian Syariah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Waddan, perang Waddan atau perang Abwa. Ini Syariah Sa'ad bin Abi Waqqas. Detasemen. Oh ini juga ya Allah, Abdul Muttalib. Tapi memang menurut Ana sih memang susah sih. Jadi sirah itu kalau menguasai sirah itu susah. Kalau butuh ketelitian, butuh kejelian, butuh kesabaran, butuh otak nalar yang kuat juga. Karena kadang namanya sama, kadang ini untuk menggabungkan. Tapi kalau antum sudah senang sirah, insya Allah mudah. Jadi bisa mengetahui, oh ini salah nih, yang benar ini, kayak gitu. Kemudian ini perang Waddan. Ini perang Buat. Kemudian perang Safawan, Badar pertama. Kemudian perang Usyairah. Kemudian Abdullah bin Jahsy al-Asadi. Benar. Bukan Ubaidullah ya. Kalau Ubaidullah adiknya. Ini Abdullah. Abdullah bin Jahsy. Kemudian Buat. Kemudian Safawan, Badar, Usyairah.
Ini syariahnya Abdullah bin Jahsy. Wadi Nakhlah. Wadi Nakhlah. Kemudian perang Badar. Badar besar nih. Dari Madinah sampai ke Badar. Kemudian perang Badar besar. Kuburan syuhada Badar. Ini kuburannya kayak gini. Kemudian Nabi Badar. Bani Nadir. Perkampungan Bani Nadir. Maktal Abi Afak. Ini Bani Qainuqa. Orang Yahudi Bani Qainuqa. Jadi dulu itu kayak kayak ada benteng-bentengnya gitu loh setiap kabilah itu. Agar aman dari musuh. Terus Ghazwatus Sawiq. Bani Sulaim, Ka'ab bin Ashraf. Kemudian Al-Qulzum. Perang Zi Amar. Mana sih perang Uhud? Sariyah Zaid bin Harithah. Ini perang Uhud nih. Ini tempat yang panah-panah nih. Pemanah di sini. Rasulullah ya di belakangnya. Ini Gunung Uhud kurang lebih segini. Panjang 8 meter. 8 kilo. Hamraul Asad. Setelah itu Syariah Abu Salam al-Makhzumi. Kok tahun 2 Hijriyah sih? Abu Salam itu tahun keempat. Abdullah bin Unais juga sama tahun keempat. Wah, gimana nih? Ini loh, ini tahun ketiga, di sini tahun ketiga. Memang sirah itu perselisihan. Kemudian ada Syariah Ar-Raji'. Ini juga tahun ketiga. Tahun keempat. Kemudian Al-Munzir bin Amr Sa'idi. Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah. Kemudian Perang Bani Nadir. Tahun keempat. Benar. Kemudian mana Khandaq?
Badar terakhir tahun 4. Zatir Riqa. Zatir Riqa. Zatir Riqa itu atau Muraisi. Tumatil Jandal. Perang Bani Mustalik. Kemudian perang Khandaq. Oh, mana ini perang Khandaq tadi? Ini perang Khandaq. Nah, ini yang kita akan bahas. Lama banget ya. Mencari perang Khandaq. Halaman berapa ini? Halaman 137. Ini nggak mau nih. Ini kira-kira dulu ya. Ini Gunung Uhud sebelah sini. Mana pertama kali itu Masjid Nabawi. Kok nggak ada ya? Oh, ini dia. Ya Allah. Harus ditebelin ini kelihatannya. Ini Masjid Nabawi. Kurang lebih segini ini di Madinah. Ini Baqi. Kalau Baqi sini berarti ini timur ya, ikhwah. Timur. Kita kasih. Kok tumben sih nggak dikasih atlasnya sayangnya? Nggak dikasih. Ini utara sana. Timur. Kemudian di barat Afrika Selatan. Kemudian ini orang Quraisy nih. Nih, orang Quraisy dia bergabung sama beberapa orang, beberapa suku. Nih, Ghatafan. Perang kafir juga. Kemudian ada Sulaim, Hazarah, Asja, Banu Asad, Banu Murrah, Banu Ka'ab. Ya, banyak banget pokoknya. Orang Quraisy saja yang kita ini kan. Dan ini itu bisa lihat ini tuh parit yang kayak ada dalam tuh loh, itu parit. Ini dari sini. Ini parit. Masya Allah kan. Dan ini adalah gunung berapi. Dulu pernah meletus. Ini juga. Jadi betul-betul apa? Dibantu gitu loh sama Salman Al-Farisi. Makanya Salman Al-Farisi itu luar biasa. Dia membuat parit yang antara ujung ke ujung. Ya, beberapa sahabat sampai harus bermeter-meter gitu.
difahamin. Terus di sini tempat Khandaq. Mana lagi, ada lagi nggak? Oh ini lebih dekatnya lagi. Oh ini Quraidah. Ya di belakang. Jadi setelah perang Khandaq atau Ahzab itu ada perang, Rasulullah diperintahkan untuk membasmi Quraidah. Karena Quraidah ini dia di sebelah selatannya Masjid Nabawi, tapi dia ini hampir mau menghancurkan Nabi. Dari situ nanti dihancurkan, dikepung sama kaum muslimin. Nah, karena dia mau bantu, bahkan dia udah bantu. Jadi ini petanya nih di sini ya. Barat ketana daerah sini nih, Bani Quraidah. Dia ngasih tahu gitu kan. Nah, cukup nggak ya kalau dibaca nih? Bismillah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Perang Ahzab pada tahun ini, tahun kelima Hijriah, terjadi perang Khandaq pada bulan Syawal. Pada tahun ini, tahun kelima Hijriah, terjadi perang Khandaq pada bulan Syawal. Sebab terjadinya adalah ketika mengetahui kemenangan orang-orang musyrik pada perang Uhud, maka para pemuka Yahudi seperti Salam bin Abil Haqiq, apa ini? Harus kembali kepada bahasa Arabnya. Nih, Salam bin Abil Huqaiq, ini nama orangnya. Maka para pemuka Yahudi seperti Salam bin Abil Huqaiq dan lain-lainnya berangkat mendatangi orang-orang Quraisy di Mekah. Jadi Yahudi kan juga memusuhi Nabi Muhammad kan. Nah, mereka pun juga berpikir gimana ya menghabisi Nabi Muhammad tapi bukan dari tangan mereka, dari tangan Yahudi gitu kan. Dan mereka pun mendengar kabar Muhammad kalah di perang Uhud. Udah. Akhirnya di tahun kelima perang orang Yahudi mendatangi orang-orang Quraisy yang ada di Mekah untuk memprovokasi mereka supaya menyerang Rasulullah SAW. Para pemuka Yahudi itu berjanji akan membantu mereka. Kami siap membantu kalian, hai orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy pun menyambut ajakan mereka. Ketuanya Abu Sufyan ya. Nah, kemudian menyambut mereka ya. Mana tadi, la ilaha illallah. Kemudian para pemuka Yahudi itu mendatangi suku Ghatafan. Ghatafan yang tadi ini fotonya. Ini Ghatafan. Suku Ghatafan ini juga sudah pernah berperang sama Nabi, tapi kan tidak disebutin sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada perang sebelumnya. Pokoknya udah pernah lah bermusuhan sama Nabi Ghatafan. Bukan orang Arab, Quraisy ya, bukan. Dan ajakan mereka kembali mendapat sambutan. Yahudi ini, orang-orang Yahudi itu betul-betul lah. Karena mereka udah ibarat kata udah sakit hati begitu kan. Karena mereka udah diusir sama orang Aus Khazraj, padahal dulunya kepengen membasmi Aus Khazraj. Kemudian
mereka berkeliling mendatangi suku-suku Arab untuk mengajak mereka melakukan rencana itu. Siapa yang mengajak? Orang Yahudi. Maka sebagian dari suku itu juga menyambut ajakan mereka. Seperti Yahudi mendatangi Sulaim, Kinanah, Banu Murrah, Fuzarah, Asja, Banu Asad, dan yang lainnya. Pokoknya intinya gabungan banyak banget dari orang. Makanya terkumpul berapa? 10.000. Nanti bisa bayangin 10.000 orang bisa mau menghancurkan kota Madinah. Orang-orang Quraisy pun berangkat dipimpin oleh Abu Sufyan dengan jumlah pasukan 4.000 orang. Tuh. Cuma 4.000 doang orang-orang Quraisy. Itu pun dari gabungan orang-orang selain Quraisy yang ada di Mekah ya, gabungan-gabungan gitu. Karena ketika perang Uhud mereka bisa membawa 3.000, di sini tambah 1.000 lagi. Kemudian Bani Sulaim. Bani Sulaim juga bergabung dengan mereka. Juga Bani Asad tuh. Nih Banu Sulaim ngikutin juga nih. Kemudian Bani Asad ini juga ngikutin. Kemudian Fazarah nih. Bani Fazarah juga ngikut-ngikut. Kemudian Bani Asja tuh ngikut lagi. Dan lain-lainnya. Nggak bisa disebutin, banyak pokoknya. Jumlah pasukan musyrikin yang ikut terlibat dalam perang Khandaq atau perang Ahzab mencapai 10.000 orang. Banyak loh itu 10.000 orang. Sedangkan penduduk Madinah paling cuma berapa sih yang Islam? Belum lagi ada Yahudinya. Ini Yahudi semuanya udah diusir ya, ikhwah. Tersisa satu Yahudi. Yahudi apa? Bani Quraisyah. Jadi Qainuqa udah diusir, kemudian Bani Nadir udah diusir. Ini kita membahas tahun kelima. Tahun kelima pada bulan Syawal. Jadi yang tersisa di kota Madinah ya Nabi Muhammad, kaum Muhajirin, Ansar, orang Yahudi, dan beberapa orang Arab. Sama orang-orang munafik. Ketika Rasulullah SAW mendengar pergerakan pasukan musyrikin ke Madinah, beliau SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Salman Al-Farisi mengusulkan kepada beliau untuk menggali parit yang akan menghalangi pergerakan pasukan musuh ke Madinah. Maka Rasulullah SAW pun menyetujui ide Salman Al-Farisi. Sedang kaum muslimin bergegas melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyetujui Rasulullah SAW memerintahkan untuk membuat parit sedang kaum muslimin bergegas melaksanakan perintah Rasulullah. Beliau ikut berpartisipasi langsung dalam penggalian parit. Dan penggalian parit ini terlihat mujizat-mujizat yang menjadi tanda-tanda kenabian beliau SAW yang diriwayatkan secara mutawatir. Nabi SAW mendatangi kaum muslimin pada saat mereka menggali parit di pagi-pagi yang dingin. Ya, mereka melihat kesulitan. Ketika melihat kesulitan dan kelaparan yang mendera kaum muslimin, beliau bersenandung. Rasulullah bersyair. Ya Allah, tidak ada kehidupan hakiki selain kehidupan akhirat. Maka ampunilah kaum Ansar dan Muhajirin, Masya Allah. Para sahabat menyahut senandung beliau ini dengan senandung pula. Kamilah, namanya syair itu boleh, tapi kalau nyanyi diiringi musik, nah itu tidak boleh. Kamilah orang-orang yang telah membaiat Muhammad untuk berjihad sepanjang hayat. Rasulullah SAW keluar bersama 3.000 pasukan. Ya, berarti kaum muslimin udah lumayan banyak kan itu, udah 3.000 pasukan. Dari arah belakang beliau berbenteng gunung Salar. Ini gunung Salar, itu di sini loh, Salak. Bukan salak ya, buah salak bukan. Nih, ada gunung. Jadi kan dibantu Allah kan, aman, ada gunung. Nah,
Sedangkan dari arah depan berbenteng parit. Tuh parit nih. Kita ambil warna apa ya? Yang bisa. Cerah nggak ya ini? Nih paritnya. Beliau memerintahkan sebelah timurnya nggak disebutin. Ada Gunung Merapi, udah gitu aja. Beliau memerintahkan supaya para wanita dan anak-anak ditempatkan di daerah Utum, Madinah. Utum, Madinah. Utum si atom. Di situ benar utum. Utum adalah bentuk jamak dari atom. Adalah bangunan tinggi dari bebatuan yang digunakan sebagai perisai. Nah, pokoknya tempat-tempat tinggi lah gitu. Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab berangkat ke Bani Quraidah. Huyai bin Akhtab berangkat ke Bani Quraidah yang ada di belakang atau di arah selatannya Nabi Muhammad SAW. Huyai bin Akhtab ini Yahudi Khaybar ya ikhwah. Huyai bin Akhtab, Yahudi Khaybar, nanti Rasulullah SAW memerangi Khaybar dan akhirnya Huyai tertangkap dan anaknya dijadikan istri Nabi SAW. Namanya Sofiyah. Huyai bin Akhtab berangkat ke Bani Quraidah. Ya paritnya sih belum selesai, jadi paritnya belum selesai dibangun gitu semuanya. Kalau di kitab tempatnya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi disebutin. Khandaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh setiap 10 sahabat untuk menggali 40 hasta. Nah, setiap 10 sahabat menggali 40 hasta, 40 hasta, 40 hasta. Panjang. Nah. Kemudian Huyai bin Akhtab tadi orang Yahudi datang kepada siapa? Petingginya Bani Quraidah yang masih ada di belakang atau selatannya Masjid Nabawi begitu. Mendekati agar meminta bantuan. Hei Ka'ab bin Ashraf. Hei Ka'ab bin Asad afwan. Hei Ka'ab bin Asad. Ayo kita bantu habisi Muhammad. Mau nggak? Ya. Kita bantu habisi Muhammad. Orang-orang Quraisy sudah siap nih mau membantu. Maka Ka'ab bin Asad menolak membukakan benteng untuknya, nggak mau. Pokoknya dia lagi ini, pokoknya nggak boleh masuk. Ia terus mengajak bicara Ka'ab, hei Ka'ab, ayo bantu Quraisy gitu sampai di bawah. Sampai akhirnya ia mau membukakan pintu benteng, bukakan pintu. Akhirnya Huyai bin Akhtab pun masuk ke bentengnya Bani Quraidah. Begitu masuk benteng, ia langsung berkata, aku datang kepadamu dengan kemuliaan zaman. Aku datang kepadamu dengan membawa suku Quraisy, Ghatafan dan Asad bersama para panglima mereka untuk memerangi Muhammad. Ayo gabung, kita basmi Muhammad. Ayo. Ka'ab menjawab, justru demi Allah, engkau datang kepadaku dengan membawa kehinaan zaman. Engkau datang kepadaku dengan tawaran tak berguna, ibarat awan yang airnya
telah ditumpukkan. Ka'ab bin Asad tadi ya. Hanya menggelegar dan berkilat-kilat tetapi tidak ada apa-apanya. Huyai bin Akhtab tak bosan-bosannya berbicara sampai akhirnya Ka'ab pun bersedia membatalkan perjanjian antara dirinya dengan Rasulullah SAW. Dia masuk dalam persekutuan orang-orang musyrik. Jadi Rasulullah itu kayak betul-betul diapit depan musuh, belakang juga musuh. Belakangnya siapa? Orang Yahudi dari Bani Quraidah. Satu hal yang menggembirakan kaum musyrikin. Ya, no, karena apa? Orang Quraisy bakalan mengimpikan apa? Menang nih, menang. Kita bakalan menang nih. Muhammad nggak ada apa-apanya, cuma 3.000. Ya, belakang Muhammad dari arah selatan udah ada Bani Quraidah siap menghabisi. Dari utara kita semuanya mau menghabisi Muhammad. Gimana nih kira-kira? Bisa bayangin, ikhwah. Bayangin. Dikepung dari berbagai arah. Ka'ab mensyaratkan kepada Huyai bin Akhtab agar selagi mereka belum memperoleh kemenangan terhadap Muhammad, hendaknya ia datang dan masuk ke dalam benteng Bani Quraidah. Sehingga ia akan mengalami apa saja yang akan dialami Bani Quraidah. Huyai menerima dan akhirnya juga memenuhi persyaratan. Berkata, oke, aku akan nuruti kamu dan orang-orang Quraisy. Tapi, apapun nanti yang terjadi, kamu harus masuk ke bentengku. Kalau Muhammad bunuh kami, ya udah. Kamu juga harus dibunuh. Oke. Orang-orang Yahudi ngomong, ya orang Yahudi mah ngomongnya kayak gitu. Dusta kebanyakan mereka. Akhirnya nanti Huyai juga nggak mau dong. Nggak mau apa? Bantu Ka'ab bin Asad tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita itu, maka beliau mengutus 2 Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah kepada mereka. Bersama juga 2 orang yang lainnya, Khawat dan Abdullah bin Rawahah, untuk mengecek kebenaran berita itu. Jadi Rasulullah SAW tabayun dulu, mengutus 4 orang. 4 orang, ayo datangi ke Bani Quraidah. Tanya, benar nggak mereka mau membantu orang-orang Quraisy gitu. Maka keempat utusan Rasulullah SAW pergi dan melaporkan keadaan itu kepada Rasulullah SAW. Mata-mata begitu ya, ikhwan. Awalnya mata-mata, tapi ujung-ujungnya mereka juga berani. Karena Bani Quraidah dia udah yakin, karena udah 10.000 ya depan Muhammad ini. Bahkan mereka pun apa? Melontarkan caci maki kepada Nabi SAW dan kaum muslimin. Mengejek Rasulullah SAW. Maka keempat utusan tadi mata-mata dan betul-betul dicaci maki, akhirnya balik dan melaporkan pada Nabi SAW. Hal itu sungguh membuat sesak hati Nabi SAW. Dada Nabi SAW semakin sesak. Dan kaum muslimin. Rasulullah pun bersabda, Allah Maha Besar, tetaplah berbahagia wahai kaum muslimin. Ujian semakin berat. Kemunafikan semakin nampak. Antum bisa bayangin ikhwah, 3.000 di belakang atau di arah selatannya itu ada Bani Quraidah dan orang-orang munafik. Kemudian di depannya ada 10.000 pasukan. Betul-betul sesak sekali. Sebagian warga Bani Hanifah meminta izin kepada beliau untuk pulang ke Madinah. Mereka mengatakan sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjagaan. Padahal rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka. Mereka tidak lain hanyalah hendak lari. Ada yang lari. Luar biasa kan? Kaum musyrikin mengepung Rasulullah SAW selama 1 bulan. 1 bulan Rasulullah SAW dikepung. Namun selama itu tidak terjadi pertempuran di antara mereka.
disebabkan adanya parit. Hanya saja beberapa penunggang kuda dari Quraisy diantaranya Amr bin Abduwud. Kok Abduwud sih? Jangan-jangan Abduwad nanti. Abduwad. Terus cek. Apa artinya Amr bin Abduwud? Kalau Wad, betul. Patungnya itu. Kan kemarin sudah ada kan awal-awal dulu. Ada orang yang menamakan Abduwad pertama kali. Taib. Mencoba mendekati parit. Ketika para penunggang kuda itu berdiri di depan parit, mereka berkata, taktik ini sama sekali tidak pernah dikenal oleh orang Arab. Karena dari Persia, Salman Al-Farisi begitu. Kemudian mereka memilih bagian parit yang sempit. Kira-kira bisa kudanya itu bisa lewat loncat begitu loh. Kuda mereka membawa mereka mengelilingi tanah tandus. Mengelilingi dari ujung ke ujung dari sini terus ke sini. Mereka menantang untuk dilakukan perang tanding. Maka Ali bin Abi Thalib maju untuk meladeni tantangan Amru bin Abduwad atau Wud. Ali berduel dengannya sampai akhirnya Allah menewaskannya melalui tangan Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Padahal ia dikenal sebagai seorang jagoan di kalangan orang musyrik. Serta merta kawan-kawannya lari tunggang langgang. Lari. Wong Ali aja bisa menghabisi ketika perang apa? Perang Badar, duel. Menang loh. Masa ini Moni? Ketika kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, 1 bulan penuh lebih ya, Rasulullah SAW bermaksud mengadakan perjanjian damai dengan Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn dan Harith bin Auf. 2 orang pemimpin suku Ghatafan untuk memberikan sepertiga hasil buah-buahan Madinah. Ya, karena itu berat sekali berbulan-bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala belum memberikan pertolongannya begitu kan. Sepertiga hasil buah-buahan Madinah. Mau enggak? Dengan syarat keduanya mau membawa pulang kaum mereka, Bani Ghatafan. Uyainah bin Hisn dan Harith bin Auf. Terjadilah perundingan mengenai hal itu. Rasulullah SAW meminta pendapat dari 2 Sa'ad. Maka keduanya menjawab, jika Allah memerintahkan hal itu kepada Anda, maka kami mendengar dan taat. Jika ini merupakan sesuatu yang Anda ingin lakukan, maksudnya bukan dari Allah, maka kami akan melakukannya. Tetapi jika ini merupakan satu tindakan yang, jika tindakan untuk kepentingan kami, maka jangan lakukan. Pokoknya kalau dari Allah, kami siap. Tapi kalau bukan dari Allah, jangan, wahai Nabi. Sungguh dari dulu kami, saat ini ya, 2 saat ini, Sa'ad bin Ubadah sama Sa'ad bin Mu'ad. Pemimpin. Dia menceritakan masa lalu. Sungguh, dari dulu kami dan Bani Ghatafan sama-sama musyrik ya dan menyembah berhala. Sedangkan pada diri mereka tidak pernah terbesit keinginan untuk mencicipi 1 butir buah pun dari Madinah, kecuali melalui penjamuan atau jual beli. Gak mau mereka, wahai Rasul. Apakah ketika Allah telah memuliakan kita dengan Islam, kemudian dengan diri Anda, kami berikan harta kami kepada mereka? Demi Allah, kami tidak ingin memberikannya kecuali melalui perang. Pokoknya jangan berdamai dengan mereka, wahai Rasul. Maka beliau pun membenarkan pendapat kedua sahabatnya itu. Karena kan bukan dari Allah, dari pemikiran Nabi sendiri, inisiatif gitu. Beliau bersabda, ini merupakan sesuatu yang kulakukan untuk kalian. Karena aku melihat bangsa Arab telah bersatu padu untuk menyerang kalian. Kemudian Allah dan baginya segala puji telah menetapkan satu hal dari sisinya yang membuat musuh kocar-kacir. Di antaranya bahwa ada seseorang dari
suku Ghatafan yang dikenal dengan sebutan Nu'aim bin Mas'ud datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, saya telah masuk Islam. Maka perintahkan apa saja kepada aku, wahai Rasul. Nu'aim bin Mas'ud dari suku Ghatafan masuk Islam. Rasulullah SAW pun bersabda, engkau hanya seorang diri, wahai Nu'aim. Engkau hanya seorang diri, wahai Nu'aim bin Mas'ud. Maka lakukanlah penggembosan untuk kami sebisa mungkin. Sesungguhnya perang ini tipu daya. Ya, nggak apa-apa. Ya, dusta-dusta tidak apa-apa. Yang penting ini perang ini. Perang itu budaya. Taktik begitu. Cerdik. Maka Nu'aim bin Mas'ud, cek dulu bener nggak ini? Jangan salah lagi menerjemahkannya. Uyainah bin Hisn Al-Harith. Mana tadi Nu'aim masuk Islam. Oh iya. Nah. Jadi ini Nu'aim bin Hisn ini Masya Allah. Jadi mengadu domba. Nah. Dari Ghatafan. Maka ia datang kepada Bani Quraidah, Nu'aim bin Hisn, Nu'aim bin Mas'ud ya. Dia datang ke Bani Quraidah, ke selatan Masjid Nabawi. Ia berkata ke kerabat mereka. Ia merupakan kerabat mereka. Nah. Ia masuk menemui mereka. Ya karena kerabat kan sama Bani Quraidah, ketuk pintu benteng. Siapa? Nu'aim bin Mas'ud. Silahkan masuk. Sedangkan mereka tidak tahu tentang keislaman Nu'aim bin Mas'ud. Nah, ia berkata, kalian telah memerangi Muhammad, padahal andai kata orang-orang Quraisy itu mendapatkan kesempatan, pasti mereka tidak menyia-nyiakannya, tetapi jika tidak ada kesempatan, mereka bersiap-siap menunggu kesempatan. Mereka pun bertanya, lantas apa sebaiknya yang harus kami lakukan? Ngadu domba begitu. Pokoknya menjelek-jelekan Quraisy. Nu'aim berkata, jangan berperang bersama orang-orang Quraisy kecuali orang Quraisy mau memberi kalian jaminan. Kan minta dulu jaminan dong. Mereka berkata, pendapatmu benar, wahai Nu'aim bin Mas'ud. Kata Ka'ab bin Asad. Kemudian Nu'aim pergi kepada orang-orang Quraisy. Nu'aim pergi kepada orang-orang Quraisy. Ya, ia mengatakan, Nu'aim bin Mas'ud mengatakan, tahukah kalian cinta dan ketulusan kepada kalian? Mereka menjawab orang-orang Quraisy, ya. Ia berkata, orang-orang Yahudi telah menyesali keputusan mereka loh. Mereka telah mengirim utusan kepada Muhammad bahwa mereka akan meminta barang-barang jaminan kepada kalian yang akan mereka berikan kepada dia. Kemudian mereka akan bersekutu dengannya untuk melawan kalian. Jika mereka meminta jaminan, maka jangan mau. Jadi datangin ke Quraisy, hei Quraisy, Yahudi Bani Quraidah, dia bakalan datang kepada kamu meminta jaminan. Tapi jaminan ini, misalkan harta lah atau apa, dia mau kasihkan ke Muhammad untuk menyerang kamu. Gimana? Pokoknya jangan mau. Di budaya. Kemudian Nu'aim pergi kepada suku Ghatafan dan melakukan hal demikian. Dan terus sama kabilah-kabilah yang lainnya. Pada malam Sabtu di bulan Syawal, orang-orang Quraisy mengirim utusan kepada orang-orang Yahudi. Sesungguhnya kami tidak bersama kalian di tempat tanah pemukiman. Kami dan kuku binatang sudah pada rusak. Maka marilah besok pergi kita menyerang Muhammad. Pokoknya minta, ayo besok perang ya. Gitu. Udah capek kita ngepung Muhammad satu bulan lamanya. Nah, maka mereka pun mengirim utusan kepada orang-orang Quraisy yang mengatakan sesungguhnya hari ini adalah hari Sabtu. Kalian telah mengetahui apa yang pernah menimpa umat sebelum kami. Maksudnya kan dikutuk jadi kera kan. Sama Allah gara-gara mereka jala ikan di hari Sabtu. Nah,
Selain itu, kami tidak akan berperang bersama kalian kecuali bila kalian mau mengirimkan barang-barang jaminan kepada kami. Mana hadiahnya dulu? Ketika utusan mereka itu datang, orang-orang Quraisy pun berkata, demi Allah, benarlah apa yang dikatakan oleh Nu'aim bin Mas'ud kepada kalian, tentang kalian. Maka orang-orang Quraisy mengirimkan utusan kepada mereka yang mengatakan, demi Allah, kami tidak akan mengirimkan siapapun kepada kalian. Maka orang-orang dari Bani Quraidah mengatakan, demi Allah, benarlah apa yang dikatakan Nu'aim kepada kalian. Pokoknya betul-betul saling nyalakan begitu. Allah mengirimkan bala tentaranya, di samping itu ya, mereka ribut, ya. Jadi betul perkataan Allah SWT, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu melihat mereka itu bersatu padu, tapi hakikatnya mereka bercerai-berai. Allah mengirimkan bala tentara berupa angin topan yang menghantam orang-orang musyrik. Angin tersebut memporak-porandakan kemah mereka, mengembalikan setiap periuk dan mencerabut setiap kali tenda tanpa kecuali. Allah juga mengirimkan bala tentara berupa para malaikat yang mengguncang dan menanamkan rasa takut di hati mereka, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 9. Itu bisa baca sendiri. Rasulullah SAW mengutus Hudzaifah bin Al-Yaman untuk mencari berita mengenai mereka. Ia pun mendapati bahwasanya orang-orang Quraisy dan sekutunya dalam kondisi seperti di atas dan telah bersiap-siap pulang. Ia pun datang kepada Rasulullah SAW menginformasikan rencana kepulangan orang-orang Quraisy. Pagi harinya Rasulullah SAW meninggalkan parit untuk pulang ke Madinah bersama kaum muslimin. Ya, sebenarnya itu masih dataran Madinah, maksudnya mau balik ke rumah begitu. Mereka meletakkan senjata. Pada siang harinya Jibril datang kepada Nabi SAW. Kemudian Jibril bertanya, mengapa kalian meletakkan senjata? Sesungguhnya para malaikat belum meletakkan senjata mereka. Bergeraklah menuju Bani Quraidah. Langsung sontak Rasulullah SAW berseru, barang siapa yang mendengar dan taat, jangan sampai ia sholat asar sampai di perkampungan Bani Quraidah. Ayo, langsung ke perkampungan Bani Quraidah. Ya, jaraknya ya berapa kilo begitu. Itu bisa bayangin nih, dari sini ke sinilah. Gitu. Atau pakai gambar yang ini. Nih, daerah Nabi Muhammad. Nih Quraidah, sini. Kaum muslimin pun bergegas berangkat sehingga ketika Rasulullah SAW mendekati benteng-benteng mereka, beliau berkata, wahai saudara-saudara kera, kata Rasulullah, sudahkah Allah menghinakan kalian dan menurunkan siksaannya kepada kalian? Rasulullah mengepung mereka selama 15 hari. Masya Allah, 15 hari. Sehingga pengepungan itu tujuannya apa sih, ikhwah? Pengepungan itu tujuannya biar udah nggak punya makanan lah, ini itu, akhirnya mati gitu atau nyerah atau berperang begitu. 15 hari. Dan tujuannya juga siapa tahu mereka bisa masuk Islam begitu. Jadi ini menunjukkan agama Islam itu nggak agama yang keras tiba-tiba langsung bunuh-bunuh, enggak sama sekali. Ada beberapa tahapan sebelum menebas leher. Nah, nggak salah-salan begitu. Sehingga pengepungan itu menyudutkan mereka dan Allah menimpakan perasaan takut di hati Bani Quraidah, orang Yahudi. Maka pemimpin mereka Ka'ab bin Asad berkata, aku tawarkan 3 alternatif kepada kalian, hai Muhammad. Pilihlah salah satu yang kalian sukai. Alternatif pertama, kita beriman dan mengikuti laki-laki ini, maksudnya Muhammad. Sesungguhnya kalian pasti tahu bahwa ia memang seorang nabi sebagaimana yang kalian dapatkan tertulis dalam kitab Taurat yang ada pada diri kalian. Mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkan hukum Taurat selama-lamanya. Sudah azan.
Nah, intinya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum seperti itu. Kita tutup saja. Yang jelas Rasulullah memerangi mereka dan akhirnya mereka pun dibunuh. Nah, wallahu taala a'lam wa billahi taufiq. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.